Minumlah. Hati-hati. Aku akan kembali bekerja. Aku akan menyusulmu nanti. Baiklah. Tuan orang terkaya. Selamat datang kembali Tuan orang terkaya. Butler Su, kepala pelayan ajudan, terpercaya Tuan orang terkaya. Bawahan Anda akhirnya menemukan petunjuk. Kalian siapa? Kau mengejutkanku. Aku cuma tukang batu. Aku tak punya uang. Jangan coba-coba menipuku. Tuan orang terkaya, aku bersumpah aku tidak bohong padamu. Kau benar-benar orang terkaya di dunia. Hei, berhentilah main-main. Aku mungkin selalu bermimpi menjadi orang terkaya. Tapi aku tahu batasku. Bangun kalian semua. Ada apa di sini? Sepertinya Tuan orang terkaya kehilangan ingatannya. Dia tidak akan percaya pada kita untuk sementara waktu. Tambah pasukan. Lindungi Tuan orang terkaya. Jika terjadi sesuatu, segera lapor padaku. Ya. Hei bos. Sudah dengar? Nona Luo itu kabur dan menikahi Yun Xuan. Aku juga baru tahu. Bocah sialan itu. Dia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Dan dia berhasil menikahi gadis impian semua orang. Ayo pergi, temui dia. Yi Yun Xuan, kau hebat. Bagaimana kau bisa membuat Nona Luo menikahimu? Apakah kau jago banget di ranjang? Bagi dong ilmunya. Biar kami belajar darimu. Jangan bicara omong kosong. Aku dan 11 Yue dulu. Hahaha. Kukira kau menikahi keluarga Luo, melewati gerbang naga, dan berubah dari ikan bau menjadi naga sakti. Hidup mewah. Jadi, Nona Luo bahkan tidak mengizinkanmu menyentuhnya? Sayang sekali. Aku berharap kau bisa berbagi dengan kami. Bagaimana rasanya tidur dengan wanita kaya? Enak kan? Hahaha. Jangan keterlaluan. Apa dia akan memukul kita? Baiklah. Aku akan pasang badan untukmu. Lihat saja, apakah kau si pecundang berani memukulku? Beraninya kau bercanda tentang Xiao Yu. Akan kuhajar kau. Yi Yun Xuan bajingan ini. Kau menantu kere yang numpang hidup. Beraninya kau memukulku. Dasar brengsek, apa yang kau gumamkan? Urusan kita belum selesai. Berhenti. Berani kau sentuh orang terkaya? Kau cari mati. Bos, dia cuma pengecut. Orang terkaya. Mustahil. Seret mereka berdua keluar. Usir mereka dari kota utara. Saya. Orang terkaya. Anda baik-baik saja? Cufi, aku baik-baik saja. Orang terkaya. Kau panggil aku apa barusan? Kau ingat semuanya? Hebat. 1 tahun penuh. Situ Wuji. Akhirnya aku ingat siapa diriku. Tak pernah kusangka aku sebenarnya orang terkaya. Cufi, bagaimana keadaan di rumah sekarang? Orang terkaya, tenang saja. Semua saingan keluarga yang tersisa telah diurus. Sepupumu telah diasingkan. Semua orang menunggu untuk menyambutmu kembali. Kerja bagus. Aku belum mau pulang. Situ Wuji, biarlah menjadi masa lalu. Saat ini, aku hanya ingin menjadi suami yang baik untuk 11 Yun. Kau di bawah perintahku. Ya orang terkaya. Leontin Giok ini membuktikan identitasmu. Dan ini satu-satunya kartu hitam tertinggi 100 miliar. Simpan baik-baik, ini akan berguna. Cepatlah. Ibu, aku masih bekerja. Ada apa? Apa yang sedang kau lakukan? Ayo kita pergi. Kemarilah. 11 Yun, ibu mertua. Yi Yong Xuan, 11 Yu menikah denganmu karena Isen. Jangan jadi katak yang menginginkan angsa. Tanda tangani surat perjanjian cerai ini sekarang. Ibu, sudah kubilang aku tidak akan menceraikannya. Ibu mertua, aku tahu ibu meremehkanku. Karena aku seorang guru. Tapi sekarang aku punya kemampuan untuk memberi 11 Yu kehidupan yang layak. Kau seseorang yang bahkan tidak bisa. Kehidupan baik apa yang bisa kau berikan padanya? Lihat ini. Kalung ini. Calon menantu laki-lakiku. Membelinya begitu saja. Jika bukan karenamu, 11 Yu pasti sudah hidup enak. Bukankah cuma uang, Bu? Aku juga punya uang. Baiklah. Yi Yong Xuan, dengan beberapa koin kecil di sakumu, kau berani pamer. Baiklah, aku tidak akan membuang nafasku untukmu. Aku tidak akan membiarkan putriku hidup miskin denganmu. Tanda tangani surat perjanjian cerai sekarang. 11 Yui, ayo pergi. Ibu. Kartu ini bisa membeli 100.000 kalung seperti milikmu. Yi Yun Xuan berhenti bicara. Ibuku tidak mudah dibodohi.
11 Yui, sungguh ada uang di kartu ini. Kau harus percaya padaku. Yi Yung Xuan, sekarang aku mampu memberimu kebahagiaan. Ibu mertua, jika ibu percaya padaku, kita bisa ke bank sekarang untuk membuktikannya. Baiklah, ayo pergi ke bank sekarang. Jika tidak ada uang di kartu ini, kau harus segera menceraikan 11 Yui. Ayo pergi 11 Yui. Bang, Tolong bantu saya periksa saldo di kartu ini. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Maaf Bu, kartu ini tidak dapat dikenali. Yi Yung Xuan, sekarang kau seharusnya sepenuhnya yakin pergi dari sini dengan kartumu yang jelek. Tembohon, kartu ini satu-satunya. Kartu hitam tertinggi. Ada 10 miliar di dalamnya. Posisimu tak cukup tinggi, kau tak bisa mengoperasikannya. Hanya manajermu yang bisa mengoperasikannya. Panggil manajermu ke sini. Cuma kau pekerja kuli payah, dan kau ingin bertemu manajer kami. Kau tak pantas. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku perlu berbisnis di sini. Panggil manajermu kemari. Beritahu dia segera. Baiklah, Yung Xuan, aku tahu kau bermaksud baik, tapi lelucon semacam ini tidak lucu. Istriku, kau harus percaya padaku. Sungguh ada uang di kartu ini. Ah, Nona cantik, kau begitu cantik dan anggun, begitu elegan. Kau bisa mendapatkan pelamar kaya manapun yang kau mau. Kenapa kau menikahi orang miskin? Pekerja kuli sombong yang payah ini. Sungguh bunga tertancap di kotoran sapi. Saga, Yi Yung Xuan, kau telah benar-benar mempermalukan 11 Yui kita. baiklah, silakan uruskan urusan keluargamu. Di luar, kalau tak punya uang untuk berbisnis di sini cepat pergi. Jangan buang waktuku dan mengganggu pekerjaanku. Cepat, pergi cepat. Beginikah caramu memperlakukan orang? Kau benar-benar menilai buku dari sampulnya. Kau, aku tak mau buang napas untuk orang miskin sepertimu. Satpam, Ada apa? Apa semua keributan ini? manajer, Anda datang tepat waktu. Ada pekerja kuli di sini, mengaku punya kartu hitam tertinggi 10 miliar. Dia melakukan penipuan. Aku baru saja mengusirnya. Kartu hitam tertinggi 10 miliar apa? Tentu seorang manajer sepertimu pasti mengenali ini. Kartu 10 miliar tertinggi. Oh, ini kartu hitam tertinggi yang legendaris. Manajer, jangan tertipu olehnya. Aku sudah menggesek kartu ini. Tidak ada uang sepasar pun di dalamnya. Dia penipu. Tolong tutup mulutmu. Manajer, kenapa Anda memukul saya? Kartu hitam tertinggi semacam ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh teller rendahan sepertimu. Bisa tangani. Dasar bodoh. Kau bahkan menyinggung pelanggan. Satpam bawa dia pergi. Manajer, saya benar-benar tidak tahu kalau seorang pekerja kuli bisa punya latar belakang yang begitu kuat. Manajer, saya minta maaf. Tuan yang terhormat, karyawan saya bersikap kasar kepada Anda barusan. Saya sungguh-sungguh meminta maaf. Lewat sini. Silakan ke sini. Saya akan menangani transaksi Anda secara pribadi. Hei 11 Yui, ada apa dengan Yi Yung Xuan ini? Mungkinkah dia anak orang kaya yang tersembunyi? Keluarga kita akan kaya. Kita akan kaya. Ada 10 miliar di kartu itu. Ibu, aku tidak tahu. Tamu terhormat silakan duduk. Baik, Halo tamu terhormat, transaksi apa yang ingin Anda lakukan? Bukan apa-apa. Ke ibu mertuaku dulu. Cuma transfer 1 miliar. Ya, Yung Xuan, apa kau serius mau transfer 1 miliar ke aku? Ibu mertua bagaimanapun ibu adalah ibu Xiao Yu. Sudah sepantasnya aku berbakti padamu. 11 Yui. Tidak disangka pekerja yang saya temui di jalan. Ternyata seorang menantu yang baik. Yung Xuan, aku sebelumnya kurang baik. Jangan dimasukin ke hati. Kita sekarang keluarga. Kita semua keluarga. halo Pak. Silakan masukkan kata sandi Anda. Kata Sandi salah. Yi Yung Xuan, pikirkan baik-baik. Jangan khawatir. Kata Sandi salah. Tunggu sebentar. Sudah begitu lama. Aku lupa kata sandinya. Pekerja busuk. Kamu yang ambil kartu ini kan? Aku nggak nyangka kamu maling. Manajer, tangkap penipu ini. Seharusnya aku tahu, pekerja migran care sepertimu tidak mungkin punya kartu hitam Centurion. Ini kasus pencurian serius dengan jumlah besar. Kalian bertiga mengaku kalau tidak ban, tidak akan lunak. Manajer, urusan ini nggak ada hubungannya sama kita. Ini nggak ada sangkut pautnya sama kita. Ini semua ulah si miskin ini. Kalau mau selidiki dia saja. Nggak ada urusannya sama kita. Nggak ada sangkut pautnya sama kita. 11 Yui, ayo pergi. Ibu tunggu, pasti ada kesalahpahaman. Aku percaya Yung Xuan tidak akan mencuri. 11 Yui, diam. Ada 10 miliar di kartu ini. Aku nggak mau terlibat masalah ini. Ayo pergi. Yung Xuan, aku percaya padamu. Sebaiknya kau jelaskan sekarang kepada manajer. Aku akan menunggumu di rumah.
Cepetan. 11 Yui, jangan khawatir. Setelah aku membereskan ini, aku akan mencarimu. Pekerja migran, katakan yang sebenarnya. Atau jangan salahkan aku, karena kasar. Jangan khawatir, aku sedang memikirkannya kan? Kartu ini, kau besan atau apa sih? Aku mulai mengingatnya sekarang. Kata Sandi diterima. Lihat, cuma butuh waktu sebentar untuk menyegarkan ingatanku. Ini kartu saya, kalau begitu lanjutkan. Ya, saya akan segera melakukannya. Tamu terhormat, kartu Anda, saya kembalikan. Baiklah, 1 miliar ditransfer ke rekening ibu mertuamu. Dari yang kudengar, kartu ini milik Taipan misterius. Mungkinkah Anda orang terkaya yang hilang itu? mata lu tajam juga nak. Tuan Besar, maaf sebesar-besarnya atas ketidakhormatan saya, Tuan. Kau kan sekarang seorang manajer astaga. Harus tetap tenang tahu. Jangan menilai buku dari sampulnya. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Jadi ku kasih kau kesempatan kali ini. Terima kasih, Tuan Besar. Tuan Besar, maaf saya terlambat, Tuan. Mohon maafkan saya, Tuan Besar. Mohon maafkan saya, Tuan Besar. Baiklah. Aku belum dicincang kok. Bangun. Tuan Besar, hal semacam ini mungkin terjadi lagi. Izinkan saya menjadi bayanganmu, Tuan. Tak perlu. Istri dan ibu mertuaku, mereka belum siap menerima kenyataan. Untuk saat ini, tetaplah di balik layar. Ya Tuan Besar, 3 keluarga teratas di kota utara telah berjanji setia. Cukup tunjukkan liontin giokmu dan mereka akan mematuhi perintahmu. Dan Anda meminta saya untuk mencari tahu siapa yang membawamu ke rumah sakit waktu itu. Itu istrimu. Apa? Itu dia. Yang bisa kukenal hanyalah Luo 11 Yul. Aku sangat berhutang budi padanya. Yi Yung Xuan, aku bersumpah. Aku akan melindunginya apapun yang terjadi. Istriku seorang desainer perhiasan, tapi keluarga Luo buta tuli. Mereka menyia-nyiakan bakatnya. Aku akan membeli grup perhiasan Yu Hao. Ini untuk istriku, dan untuk menunjukkan pada ibu mertuaku apa yang ku mampu. Hei, ngapain lu? Aku di sini untuk membeli grup perhiasan Yu Hao kalian. Panggil bosmu ke sini. Grup perhiasan Yu Hao, itu perusahaan publik boom. Lu tukang bangunan ya? Jangan asal jeplak. Kenal ini. Ini, bukankah itu liontin Jiao? Super penting milik bos kita, yang dia suruh kita jaga? Maaf, gua nggak ngenalin lu. Tolong. Aku tidak ingin ada yang tahu siapa aku sebenarnya. Baiklah, Anda ingin membeli grup perhiasan Yu Hao? Ya, ini untuk istriku. Aku akan menggandakan harganya. Bagaimana? Tidak masalah. Serah terimanya bisa dilakukan hari ini. Bagus. Sebentar lagi aku akan membawa istriku ke sini. Suruh semua eksekutif senior perusahaan menunggu. Anggap 3 tepuk tanganku sebagai sinyal. Semua keluar untuk menyambutnya. Beri istriku kejutan besar. Tidak masalah. Juga katakan bahwa orang terkaya di dunia mengagumi desain perhiasannya. Itu sebabnya dia memberikannya padanya. Ya. Seseorang, eksekutif perusahaan, bersiaplah untuk menyambut Nona Luo. Aku tidak menyangka keluarga Luo kecil naik daun dalam semalam. Tuan Budawang. Jumlah 1 miliar di rekening saya ini. Apa kau yang transfer ke aku? Wah, ini kelewatan mewahnya. Wang Cui, pemeran pendukung pria putra tertua dari keluarga Wang. Aku transfer 1 miliar ke kamu. Gila ya? Hahaha. Bibi, kita semua kan keluarga. Uang segitu mah kecil. Jumlah uang itu jelas milik saya. Kirimkan kepada ibu mertua. Yi Yung Xuan, pencuri. Ngapain kamu kesini lagi? Bukan ibu mertua. Kartu itu memang milikku. Aku tidak mencuri. Sudahlah, Ibu, karena Ban memberikannya padanya. Artinya dia tidak mencurinya. Yung Xuan, duduklah. 11 Yui. Ini suami kuli bangunan yang kau nikahi, Yi Yung Xuan. Katamu dia bau. Bisanya apa dibanding aku? Di hatiku, dia lebih baik darimu dalam segala hal. Yung Xuan, Lu 11 ya, sepupu pemeran utama wanita nona muda kedua dari keluarga Lu. ini 11 ya sepupuku. Kau belum bertemu dengannya kan? Senang bertemu denganmu sepupu. Halo setan. Aku tidak punya ipar tukang batu. 11 ya, Yung Xuan masih iparmu. Ipar yang mana? Hanya Tuan Mudawang adalah iparku yang baik. Hahaha, 11 ya. Percuma aku manjain kamu kakak ipar. Aku datang ke sini untuk menyiapkan kejutan. Aku yakin setelah kau lihat, kau pasti mau nikah denganku. Kejutan apa? Kejutan? Kalau ku kasih tahu sekarang, bukan kejutan namanya. Nanti ku ajak kau lihat. Aku tidak akan pergi. Ayo kita lihat. Kejutan apa sih? Kita lihat dulu.
Ya, Tuan Muda Wang bernilai ratusan juta. Kejutan yang dia siapkan pasti akan membuka mata. Tentu tidak boleh dilewatkan. Ayo pergi. Bukankah ini perhiasan Yu Hao? Ini menghemat upayaku. Bukankah ini milik Beicheng kita? 3 besar grup perhiasan Yue Hao, kakak ipar. Apakah kamu membeli beberapa perhiasan kelas atas? Mau melamar sepupu? Perhiasan kelas atas tentu saja, tapi kejutan untuk 11 Yue. Lebih dari itu. Tuan Muda Wang, apa sih kejutannya ini? Rahasia banget. 11 Yue. Kau kan jago desain perhiasan. Bukankah kau sangat ingin bergabung dengan Yue Hao Jewelry Group? Kudapatkan untukmu posisi manajer umum di Yue Hao Jewelry Group. Gaji 50 juta per tahun dan studio desainmu sendiri. Ya Tuhan. Posisi manajer umum grup perhiasan Yue Hao, gaji 50 juta ya. Tuan Wang, Anda terlalu murah hati. Tuan, kalau 11 Yue kita nikah sama kamu, itu berkah dari kehidupan sebelumnya. Asal 11 Yue mau menikah denganku, ini semua bukan apa-apa. Aku akan lebih baik lagi pada 11 Yue ke depannya. 11 Yue, lihat betapa Tuan Wang setia padamu. Dia bahkan memberimu posisi hebat sebagai manajer umum. Kamu harusnya terima saja. Maaf Wang Cui, aku tidak bisa menerima. Aku juga tidak bisa menerima kejutan ini. Kenapa? Karena istriku sudah menikah denganku. Kau ingin menikahinya? Mimpi saja. Benar, aku sudah memilih Yung Xuan. Aku sama sekali tidak akan menikah denganmu. Dasar cerek sialan. Tuan Wang itu tangkapan yang bagus. Dia bahkan mengatur posisi di perusahaan yang paling kamu inginkan. Kamu masih terpaku sama tukang batu sia-sia ini. Apa kamu buta? Luo 11 Yue, demi kuli bangunan kere, kau sampai rela melepas mimpimu. Posisi manajer umum di Yue Hao Jewelry Group, kuli sialan. Itu cuma posisi manajer umum yang remeh. Istriku bahkan tak akan meliriknya. Tukang batu itu. Kok kau tahu 11 Yue nggak mau? Karena seluruh grup perhiasan Yu Hao adalah milik istriku, Luo 11 Yue. Kamu bercanda kan? Tukang batu busuk ini, apa kau tahu apa yang kau katakan? Grup perhiasan Yue Hao apa yang menjadi milik sepupuku? Kurasa kau sudah gila karena memasang batu bata. 11 Yue, lihat siapa yang kamu ajak bergaul. Ngomong sembarangan di siang bolong. Masalah ini, saya. 11 Yue, aku mengatakan yang sebenarnya. Lihat. Selamat datang Presiden Luo 11 Yue. Selamat datang Presiden. Presiden Luo, ini adalah semua dokumentasi grup perhiasan Yu Hao yang diserahkan kepadamu. Ini. Manajer Zhang, ada apa ini? Orang-orang sedang apa? Kita tidak sedang bercanda. Ini. Manajer Zhang, bulan ini, Hao Jewelry adalah perusahaan terdaftar. Bahkan keluarga Luo kita nggak bisa mencapai setengahnya. Bagaimana mungkin perusahaan ini milik anakku? Grup perhiasan Yu Hao telah diakuisisi oleh orang terkaya di dunia. Dan orang terkaya itu menghargai bakat desain Nona Luo 11 Yue. Jadi, dia secara khusus memberikan Yue Hao Jewelry kepada Nona Luo. Apa ini beneran? Orang terkaya di dunia benar-benar menghargai keluarga kita dan bahkan memberinya perusahaan. Keberuntungan keluarga Luo, kita benar-benar berubah. Tapi manajer Zhang, aku tidak kenal orang terkaya di dunia sama sekali. Anda pasti salah. Nona Luo, sama sekali tidak ada kesalahan. Anda bisa menjabat hari ini. Presiden Luo, silakan ambil posisi Anda. Saya. Orang kaya itu pasti punya niat terselubung sama Xiao Yun. Wang Cui memberi 11 Yue sebuah perusahaan. Pasti punya motif tersembunyi. Dan kau ini apa? Pekerja jorok itu, tutup mulutmu. Sekarang istrimu ada yang incar. Kau nggak khawatir? Kurasa, ketulusanmu pada 11 Yue patut dipertanyakan. Hahu. Berhenti mencoba mengadu domba. Itu hanya pesona istriku. Dia memberikan perusahaan itu hanya karena penghargaan. Kau sendiri yang kotor. Menganggap semuanya kotor. Kau. 11 Yue, karena orang terkaya memberimu perusahaan ini, kau harus menerimanya. Yi Yung Xuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana aku bisa menerima hadiah dari pria lain? Tidak ada makan siang gratis. Manajer Zhang, tolong sampaikan terima kasih kepada orang terkaya atas kebaikannya. Luo 11 Yue, aku akan meraih kesuksesan melalui kerja kerasku sendiri, bukan melalui belas kasihan orang lain. Ayo pergi. Berhenti. Luo Zai Yue, apa kau gila? Kau menolak Tuan Muda Wang baiklah, tetapi kau bahkan menolak perusahaan dari orang terkaya di dunia. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Ya 11 Yue, orang terkaya ini. Seseorang yang gak bisa diganggu. Dia benar-benar menyukaimu. Bagi keluarga Luo kita, ini berkah yang luar biasa. Kalau keluarga Luo kita mendapat dukungan orang terkaya, maka naik menjadi keluarga papan atas di Beijing akan sangat mudah. Ibu, apa kau pikir aku semacam penjilat? Akan kukatakan lagi, baik itu Tuan Muda Wang atau orang terkaya. Selama Luo 11 Yue, aku tidak setuju. Tidak ada yang bisa memaksaku. Ibu mertua, tolong berhenti menekan 11 Yue. Pekerja jorok itu, diam. Kamulah, kau merusak pernikahan baik putriku. Ibu, kenapa kau memukulnya? Yung Xuan adalah suamiku. Dia calon menantu keluarga Luo. Jika kau marah, arahkan saja padaku. Berhentilah mengincarnya. Nona Luo. Jangan panggil aku Nona Luo. Aku tidak menginginkan perusahaan ini. Ini. Karena 11 Yue tidak menginginkannya, maka manajer San harus berhenti mengganggunya. Ya.
The film was translated and Kamu, narrated by setelah kamu Media. pulang, kalau nenekmu mengamuk, aku nggak bisa kendalikan kamu. Pekerja jorok itu, aku makin suka sama 11 Yue. Tenang saja, aku nggak akan melepaskannya. Aku akan menikahimu. Yi Yung Xuan, aku tak akan memberimu kesempatan sedikit pun. Pekerja migran sialan. Nenek Luo nenek dan pemeran utama wanita orang yang memegang kekuasaan di keluarga Luo. Kamu benar-benar kembali. Nenek, Belutut. Kalau kau punya masalah hadapi aku, jangan pukul istriku. nenekku sedang mendisiplinkan Luo Zai Yue. Kau orang luar, kenapa kau ikut campur? Keluar dari keluarga Luo sekarang. 11 ya, Yung Xuan bukan orang luar. Dia suami pilihanku. Diam. Keluarga lu kita gak akan pernah menerima seorang pekerja busuk jadi menantu. Kalau kamu tahu diri, segera cerai, nikahi Wang Cui, atau terima perusahaan pemberian orang terkaya. Buat orang terkaya itu senang. Nek, aku ini apa di matamu? Apa aku cuma sampah yang bisa dibuang begitu saja oleh keluarga Luo? Luo Zai Yue, bagaimana kau bisa berbicara begitu tidak sopan? Nenek melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau memandang rendah tuan muda Wang si playboy, tetapi orang terkaya di dunia. Orang macam apa dia? Dan kau masih memandang rendah dirinya. Apa kau bodoh? Menikahi orang besar seperti orang terkaya di dunia adalah berkah dari leluhur kita. Kalau kamu berani bertindak gegabah lagi, kalau orang terkaya itu menyalahkan kita dan menghancurkan keluarga leluhur kita, bisakah kamu menanggung dosa seperti itu? Luo Xiaoyu, aku bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Jika orang terkaya itu menyalahkan kita, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Aku sama sekali tidak akan melibatkan keluarga Luo. 11 Yue, jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, tak seorang pun di dunia ini berani menyentuhmu. Ku bilang kau pekerja migran kotor, bicara besar di sini. Apa kau tidak malu? Baiklah, semua diam. Lu Xiaoyu, kalau kau masih menghormatiku, ceraikan dia sekarang juga. Lalu bentuklah aliansi dengan Tuan Muda Wang, atau berdamai dengan orang terkaya. Kalau tidak, Ibu, jangan marah, dia hanya kilaf. Aku akan bicara dengannya, semuanya akan baik-baik saja. Ibu, hentikan omonganmu. Aku sama sekali tidak akan menceraikan Yung Xuan. Bagus, benar-benar tujuh kebanggaan keluarga Luo. Kalau begitu kau bisa melepaskan posisimu sebagai kepala desainer. Lepaskan saja, berikan pada 11 ya. Terima kasih Nenek. Nenek bijaksana. 11 Yue telah membawa begitu banyak kolaborasi yang menguntungkan bagi keluarga Luo. Membawa begitu banyak kolaborasi yang menguntungkan. Dan dengan sepatah kata darimu, kau melucuti hak-haknya. Ini keterlaluan. Jika dia menceraikanmu dan menuruti semua pengaturan keluarga Luo tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Aku belum mengusirnya dari keluarga Luo. Itu sudah menunjukkan belas kasihan. Kasihanilah sedikit keluarga Luo yang payah ini. 11 Yue bahkan tak akan mau tinggal. Diam, apa kau ingin 11 Yue jadi gelandangan dan hidup di jalanan bersamamu? 11 Yue, Aku baik-baik saja, Nek. Apa yang harus kulakukan agar Nek tidak ikut campur dalam pilihanku? Dan berhenti memaksaku ke dalam perjodohan ini. Kali ini, karena kesalahanmu, keluarga Luo menderita kerugian finansial yang besar. Jika kau bisa menghasilkan, keluarga Luo tentu saja akan berhenti ikut campur urusanmu. apa kau serius? Asal aku bisa mendapatkan 1 miliar, kau akan berhenti memaksa istriku. Benar. 1 miliar. Keluarga Luo kita tidak bisa mendapatkannya dalam 3 masa kehidupan. Kurasa sepupu harus menyerah saja dan patuh mendengarkan pengaturan nenek. Saya. Hanya 1 miliar, apa susahnya? Baiklah, kalau begitu sudah beres. Asal aku bisa mendapatkan 1 miliar, kau tak akan memaksa istriku lagi. Dasar tak berguna, omong kosong. Apa yang kau bicarakan? Ini 1 miliar, bukan 100.000. Bagaimana jika kau tidak bisa mendapatkannya? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku tidak bisa menemukannya, aku akan menceraikan istriku. Jika aku bisa menemukannya, keluarga Lu tidak akan pernah ikut campur dalam keputusan apapun yang dibuat istriku. Keputusan apapun. Yi Yung Xuan, kamu, baiklah. Jika kau tidak bisa mendapatkannya saat itu, sepupu harus menjalani perjodohan. Nenek, bagaimana menurutmu? Jika kau tidak bisa menghasilkan 1 miliar dalam sebulan, maka bersiaplah untuk menikah. Sepupu mendapatkan 1 miliar dalam sebulan. Itulah taruhan semacam itu. Hanya orang gila yang akan membuatnya. Aku akan menunggu pernikahanmu dengan Tuan Muda Wang. Sampai jumpa. 11 Yui, kau tahu kau akan kalah. Untuk apa repot-repot? Setujui saja perjodohan dari nenek. Ibu, tolong hentikan bujukanmu. Aku tidak akan berkompromi. Sudahlah, aku tak mau repot denganmu. Apapun yang kau lakukan, kau pada akhirnya akan menikahi Tuan Muda Wang. 11 Yui, apa kau marah karena aku menyetujui taruhan ini? Kamu juga ingin yang terbaik untuk saya. Meskipun tidak setuju, keluargaku tidak akan memaksakan perjodohan. Sekarang dengan taruhan ini, ada secercah harapan. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Jangan khawatir 11 Yui, ini cuma 10 miliar. Aku bisa membantumu. Kau tak perlu menghiburku. Untungnya aku seorang perancang perhiasan. Aku mungkin tidak terkenal, tapi aku sudah lumayan dikenal selama bertahun
Bertahun-tahun, aku juga punya sedikit tabungan. Aku bisa buka toko desain perhiasan. Aku akan menghasilkan uang sebisa mungkin. 1 bulan adalah tenggat waktu yang ketat. Aku harus segera menemukan etalase. 11 Yul, aku akan pergi bersamamu. Tak perlu pulanglah dan masak. Setelah aku menyewa tempat, kau bisa menjemputku. Halo, istriku ingin membuka toko perhiasan khusus. Aku ingin kau mengatur toko yang sudah siap pakai dan berperabot lengkap sesegera mungkin. Kalau begitu beri aku alamat dan kuncinya. Jangan khawatir sayangku. Lupakan 1 miliar, bahkan 10 atau 100 miliar. Bisa kudapatkan untukmu. Aku hanya perlu melakukannya dengan cara yang berbeda. Nona Luo, ini adalah etalase terbaik di daerah ini. Anda telah melihat lebih dari 10 tempat. Apakah Anda menyukai salah satunya? Etalase ini bagus. Berapa sewa bulanannya? Tempat ini memiliki lokasi yang bagus dan lalu lintas yang tinggi. Sewa bulanannya tidak kurang dari 35. 30.000. Mahal sekali. Pak, bisa kurangin dikit. Masalah ini. Nyonya, apakah Anda serius ingin menyewa? Begini ya, tempat ini benar-benar kosong. Saya masih harus direnovasi. Aku juga sungguh-sungguh tertarik untuk menyewa. Bisakah harganya diturunkan sedikit? Jika Anda menyewa tentu saja. Saya bisa memberi Anda diskon. Tapi, itu tergantung pada seberapa besar diskon yang Anda inginkan. Sudahlah, aku tidak jadi menyewakan. Nyonya, bukankah Anda serius ingin menyewa? Mari kita bicara lebih lanjut. Mungkin, aku bahkan bisa memberikannya kepadamu secara gratis. Hei. Kau, suami, kamu mau datang menyelamatkan saya? Kau punya suami? Kalau begitu ayo kita mulai dengan cepat, agar suamimu bisa melihat bagaimana istrinya melayaniku. Orang brengsek. Tolong. Tolong, Kau masih berani berteriak setelah kupukul? Biar kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. lepaskan aku. As. Yul, apa kau baik-baik saja? Jangan takut, aku di sini. Dasar brengsek, beraninya kau memukulku. Kau mati. As. Kau. Sepertinya aku terlalu lunak. Aku belum menyelesaikan pekerjaanku. As, berhenti memukulku. Aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. As. Yong Xuan, hentikan. Kau bisa membunuhnya. Ayo pergi. Demi istriku, aku akan melepaskanmu kali ini. Jika kau berani mencoba ini lagi, aku akan memastikan kau tidak bisa berdiri di kota ini lagi. Berani juga kau ya? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Yong Xuan, kau mau membawaku kemana? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Dia tidak menyentuhku. Benarkah? Bajingan itu. Jika aku melihatnya lagi, aku akan menangkapnya. Baiklah, asal dia tidak mengganggu kita. Kita abaikan saja. Kita tak mau terlibat dengannya. Sudah, ayo pulang. Tunggu. Aku belum dapat etalase. Waktu kita hampir habis. Aku sudah menemukan toko untukmu. Aku jamin kau akan menyukainya. Benarkah? Jangan bercanda. Benarkah? Kapan aku pernah berbohong padamu sayangku? Ayo, aku akan membawamu untuk melihatnya. Jadi bagaimana menurutmu? Apa kau menyukainya? Sudah didekorasi. Ini benar-benar tempat kerja impian saya. Bagaimana kau menemukan ini? Aku senang kau menyukainya, Om. Aku melihatnya saat aku lewat. Pemiliknya akan segera menikah. Jadi mereka menyewakannya. Aku lihat tempat itu sudah didekorasi dan memiliki segalanya. Jadi aku langsung menyewanya. Lokasinya bagus sekali. Berapa sewa bulanannya? Mereka sangat ingin menyewakannya. Jadi untuk sisa 3 tahun masa sewa, tahun ini gratis sewa. Aku membayar untuk sisa 3 tahun. Tidak mahal. Aku mampu membelinya. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Terima kasih. Kita suami istri. Sudah kewajibanku untuk membantumu. Karena sudah didekorasi. Aku akan segera menghubungi pemasok dan mempercepat beberapa desain unggulan. Lalu kita bisa buka usaha. Hari pembukaan besar. 11 Yul, akhir-akhir ini kau bekerja sangat keras untuk perhiasan itu. Sekarang kita sudah buka. Jangan terlalu memaksakan diri. Istirahatlah. Kau akan punya banyak waktu untuk istirahat nanti. Kita sudah buka begitu lama, dan belum ada satu pelanggan pun. Mungkin ini masih terlalu dini. Jangan khawatir. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Kita akhirnya akan mendapatkan pelanggan. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Kita sudah buka begitu lama, dan belum ada satu pelanggan pun. Jadi tidak ada pemasukan. 1 miliar itu semakin menjadi mimpi yang jauh. Lihat, bukankah itu pelanggan yang datang?
Yao Yao, 11 fan, Seang Vi. Apa yang kalian lakukan di sini? Sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Bukankah itu benar? Tapi Zai Yue, kau benar-benar tidak pengertian. Kau membuka toko baru dan bahkan tidak memberitahu teman sekelas lamamu. Tepat, jika kami tidak mendengar dari ketua kelas bahwa kau akan buka hari ini, kami tidak akan tahu. Maaf semuanya, aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku tak menyadari waktu. Hei Yongsuan, tuangkan air untuk mereka. Aku tidak akan minum teh yang disajikan oleh pria bau yang berkeringat. Kalau begitu biar aku yang menuangkannya untukmu. Lupakan saja. Kudengar kau menikahi seorang pekerja konstruksi yang tidak punya uang. Itu bukan dia kan? Namanya Yongsuan. Dia membantuku di bioskop. Tukang batu, pelayan penyaji teh. Bukankah mereka semua sama-sama rendah? Apa bedanya? Tepat. Tidak sepertiku. Aku sudah menjadi manajer di Jiangkro. Gaji tahunanku 550.000. Kukira jumlahnya lebih banyak, hanya 500.000. Apa yang kau tertawakan? Dasar tukang bangunan bau. Gaji tahunanku 500.000. Gajimu sebulan cuma 3.000. Ada apa sih kok pada ketawa? Ya, bagaimana kau bisa begitu tebal muka? Baiklah semuanya, tak ada pekerjaan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Lagi pula, Yongsuan begitu termotivasi dan pekerja keras. Aku juga bisa cari uang untuk menghidupi keluargaku. Ayolah Zai Yue, kau terkenal di Beijing. Semua putra CEO mengejarmu. Kau bahkan tidak akan mempertimbangkan mereka. Mengapa kau menikahi pemalas yang tidak berguna? Dan kau sangat membelanya. Apa kau sudah gila? Tepat sekali. Seorang pekerja konstruksi yang bau. Apakah dia layak untuk kau banggakan seperti ini? Kenapa kalian semua membicarakan suamiku seperti itu? Apa kami salah? Bukankah dia cuma benalu kira yang gak tahu diri? Yongsuan adalah suamiku. Dia bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Di hatiku dia suami yang baik. Jika kalian masih menganggapku teman sekelas, maka jangan hina dia di depanku. 11 Yue. Zai Yue, jangan marah. Mereka hanya bercanda. Tidak ada niat jahat. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Zai Yue, kami hanya membelamu. Kami semua mengambil cuti hari ini untuk memberi selamat atas pembukaan tokomu. Kau sangat tidak sopan kepada teman sekelasmu. 11 Yue, aku baik-baik saja. Jangan biarkan aku menyebabkan masalah antara kau dan teman-teman sekelas kita. Zai Yue, apakah kau yang mendesain semua perhiasan dan kalung ini? Bisakah kau menunjukkannya kepada kami? Ini, aku yang mendesain dan menyesuaikan semua karya jadi ini. Lihatlah. Ini sangat indah. Berapa harganya? Hari ini adalah pembukaan toko baruku. Yang ini terbuat dari berlian. Harganya cuma 3 juta sekarang. Apa? 3 juta? Itu terlalu mahal. Itu sudah didiskon. Zai Yue adalah pewaris keluarga Luo. 3 juta bukanlah apa-apa baginya. Aku membuka toko ini. Aku mengandalkan sepenuhnya pada tabungan dan desainku sendiri. Apa hubungannya dengan keluarga Luo? Kurang lebih. Zai Yue, aku sangat iri padamu. Kau bahkan telah membuka toko perhiasan seperti itu. Tidak seperti saya. Saya bahkan tidak punya satupun perhiasan yang layak. Kau tidak. Tapi 11 Yue teman sekelas kita. Minta saja satu darinya. Hari ini pembukaan tokoku. Aku sudah menyiapkan beberapa perhiasan kecil untuk diberikan kepada para tamu. Yongsuan, tolong bawakan kemari barang-barang ini. Aku membuat perhiasan kecil ini dengan serpihan berlian. Berapa harga pecahan berlian ini? 30.000. 30.000. Hah, cuma 30.000. Tak berharga sekali. Apa maksudmu tidak berharga? 30.000 itu tidak berharga. 30.000 itu berharga buat kamu dasar TKI kare. Itu berharga buat kamu, tapi buat kami itu sampah. Betul 11 Yue. Kenapa kau kasih kami barang rongsokan ini? Apa kau sekarang kaya? Meremehkan teman sekelasmu? Tidak, bagaimana kau bisa berpikir seperti itu tentangku? Zai Yue, kau telah membuka toko perhiasan khusus begini. Lihat semua perhiasan ini, masing-masing bernilai lebih dari 1 juta. Memberi kami barang senilai puluhan ribu. Apa kau tidak malu? Ya, kalau kau mau memberi kami sesuatu seharusnya ini. Ayo semuanya, ini hadiah asli dari Zai Yue. Ambil yang kalian suka. Kau, bagaimana kau bisa melakukan ini? Menyentuh perhiasanku. Luo 11 Yue, kau pewaris keluarga Luo. Bernilai miliaran. Apa salahnya memberi kami beberapa perhiasan? Letakkan. Buruh migran bau, kau tidak berhak bicara di sini. Betul, Xiao Yue. Kalau kau anggap kami teman sekelas, jangan pelit. Perhiasan ini, semuanya susah payah ku desain dan ku buat untuk dijual. Kalau kau ambil, bagaimana aku menjualnya? Bagaimana kalau begini kita masing-masing ambil satu? Tidak boleh. Mana bisa cuma ambil satu? Kalau mau ambil perhiasan ya, ambil satu set sekalian. Ya cuma ambil satu. Bagaimana aku bisa menunjukkan muka hanya dengan satu? Kalian. Bilang kalian datang untuk memberi selamat kepada istriku atas pembukaannya. Tetapi kalian datang dengan tangan kosong. Sekarang kalian bahkan ingin mencuri perhiasan istriku yang dirancang dengan susah payah dan pergi dengan tangan penuh. Bagaimana kalian bisa begitu tak tahu malu? Kamulah yang gak tahu malu. Ini yang Zai Yue kasih ke aku. Iya kan Zai Yue? Aku tidak memberikannya padamu. Kau dengar itu? Istriku bilang dia tidak memberikannya padamu. Kau mencurinya. Sekarang kembalikan perhiasan itu ke tempatnya.
Atau, aku akan menyebarkan berita tentang warna asli kalian. Kau, Sebaiknya kau kembalikan. Baiklah, aku akan menelepon polisi sekarang. Aku akan memastikan semua orang tahu apa yang kau lakukan. Kalian akan kehilangan pekerjaan. jangan lapor The film polisi. was Aku akan translated mengembalikannya. and narrated by Aku juga Media. akan mengembalikannya. Sivan reputasi sebagai perampok itu nggak bagus. Itu juga ilegal. Hei, jangan manfaatin situasi ini. Kembalikan. Kalian tahu apa yang baik untuk kalian. Steven, sebaiknya kau letakkan barang itu sekarang juga. Aku tidak mau. Silakan lapor polisi kalau berani. Kau. 11 Yue, simpan barang-barang ini dulu, agar orang-orang tertentu dengan tangan lengket tidak mengambilnya lagi. Hei, jangan sentuh itu. Ini hadiah dari Sai Yue untuk kami. Karena kamu pikir, perhiasan ini murahan, aku pasti akan mengambilnya kembali, agar orang-orang tertentu tidak memanfaatkan dan kemudian mengeluh. Yi Yun Xuan, jangan keterlaluan. Keterlaluan, siapa yang sebenarnya keterlaluan di sini? Steven, apa kau akan mengembalikan perhiasan ini sendiri, atas kemauanmu sendiri, atau aku harus memanggil seseorang untuk mengambilnya? Panggil orang kalau berani. Ini punya Xiaoyo. Hadiah untuk kami. Semua orang bisa jadi saksi. Ya, kami bisa bersaksi. Baiklah, tunggu saja. Berhenti, kau pikir kau mau kemana? Dasar TKI Bau, kau dorong orang. Sakit. Zai Yue, lihat suamimu yang gak berguna itu mendorong Sivan sampai jatuh. Dia terluka. Ada apa ini? Sivan, silakan istirahat di kantorku sebentar. 11 Yue, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Buruh migran sialan, berani kau sakiti teman sekelasku. Kau cari masalah. Apa? Mencoba menipu kami? Tipu-tipu, tidak lihat muka Sivan pucat kesakitan. Sakit. Baiklah, hentikan pertengkaran ini. Yang terpenting sekarang adalah aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku nggak butuh kepura-puraanmu. Aku nggak mau ke rumah sakit. 11 Yue, jangan hiraukan dia. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Dia hanya berpura-pura. Ini, Zai Yue, kau harus adil. Sivan kesakitan sekali. Mana mungkin dia pura-pura? Betul, kalau kau tidak mau tanggung jawab bilang saja. Tanggung jawab. Bagaimana kau ingin bertanggung jawab? Katakan padaku. Kakiku. Aku nggak bisa merasakan kakiku. Kau harus ganti rugi 1.500. 10 juta. Ini, Zai Yue. Sivan terluka gara-gara pekerja kotor itu. 10 juta bukan apa-apa buatmu kan? Bayar saja. Kalian benar-benar mematok harga terlalu tinggi. 10 juta. Hari ini, kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dasar bajingan. Kau melukai orang tapi tidak mau ganti rugi. Baiklah, kalau begitu aku akan tetap di sini setiap hari dan menghalangimu membuka toko. Coba saja. Bayar utangmu, ganti rugi cederanya. Itu sudah seharusnya. Berani-beraninya kau menolak membayar. Jangan memukul orang. Mari kita bicarakan baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau harus mengganti rugiku. Zai Yue, cuma 10 juta. Bayar saja. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Lo Zai Yue, kau pemilik toko perhiasan ini. Kau bilang kau tidak punya uang. Kau bercanda. Aku tidak bohong. Semua tabunganku terikat di toko ini. Baiklah, Zai Yue, hentikan alasanmu. Buatmu, itu cuma beberapa perhiasan di toko. Beberapa potong perhiasan. Karena kau tidak punya uang tunai. Ganti rugi saja dengan perhiasan. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Cepat serahkan kunci konternya. Dasar tak tahu malu. Mencoba melakukan trik yang sama lagi, perampokan. Jangan fitnah aku. Siapa yang merampok, cepat serahkan kuncinya. Setelah mengambil perhiasannya, kami akan segera pergi. Ku bilang, aku tidak menyentuh Sevan. Ini semua hanya sandiwara. sok banget sih. Nggak lihat dia kesakitan. Kalau kau hebat, coba saja akting. 11 Yui. Kenapa kau tidak kendalikan suamimu yang gak berguna itu? Yong Xuan, 11 Yue, kau harus percaya padaku. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Dasar buruh migran kere. aku percaya Yong Xuan. Sivin, akui saja. Apa kau berpura-pura atau tidak? Kakiku sakit sekali. Bagaimana aku bisa pura-pura? Lu Zai Yue, apa kau punya hati bicara begitu? Lu Zai Yue, jangan keterlaluan. Saya, Kalianlah yang keterlaluan. Karena dia bilang sangat sakit. Orang normal seharusnya segera pergi ke rumah sakit. Tapi lihat dia sekarang, mengajukan tuntutan yang berlebihan, membuka mulut lebar-lebar, dan meminta uang padaku. Jadi, itu karena kami takut kau kabur. Kalau tidak, apakah Zivan perlu menanggung rasa sakit ini? Banyak sekali alasan. Baiklah, karena kau tidak mau mengakuinya, kebetulan aku sedikit tahu tentang pengobatan.
Yongsuan, kapan kau belajar ilmu kedokteran? Aku menggertak mereka. Mereka dengan tak tahu malunya menolak untuk mengakuinya. Aku tidak bisa mengecewakan kepercayaanmu. Lihat saja, biar kulihat apa yang terjadi. Aku benci. Meskipun kau tahu obat, kau tidak boleh melihat Ziven. Bagaimana kalau kau melakukan sesuatu yang curang di tengah jalan? Betul, siapa tahu kau akan berbuat licik. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Yongsuan hanya mencoba membantu. Bagaimana mungkin dia menyakiti orang lain? Kita bisa lihat wajah seseorang, tapi bukan hatinya. Siapa yang tahu? Orang ini kesakitan sekali, tapi mereka tidak membiarkan siapapun melihat. Dan mereka tidak membiarkan siapapun membawanya ke rumah sakit. Kau bilang ini bukan penipuan, lalu apa? Ziven, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jadi kau berpura-pura atau tidak? Ya Tuhan, aku sungguh tidak berpura-pura. Aduh, sakit banget. Luo Zaiyue, kalian mau ganti rugi atau enggak nih? Jika kau tidak memberi kami kompensasi, kami akan keluar dan berteriak sekarang juga, merusak reputasimu, dan memastikan kau tidak akan pernah bisa membuka toko lagi. Ini, saya. 11 Yui, jangan terpancing. Bukankah kau bilang aku mendorongnya? Kalau begitu apa kau berani bertaruh? Bertaruh bahwa aku tidak mendorongmu. Taruhan apa? Jika aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Ziven, kau segera kembalikan perhiasanku kepadaku. Kalau kalah gimana? Jika aku kalah, kami akan memberikan kompensasi 10 juta untuk perhiasan itu. Taruhannya menarik juga nih. Ayo kita taruhan. Sudah. Terus gimana caranya kamu buktiin kalau kamu nggak salah? Ziven, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Apa kau akan mengaku sekarang? Atau, aku harus bilang apa? Gimana pun juga aku kan didorong sama Ye Yongsuan. Baiklah, karena kau tidak mau mengaku bahkan dengan kesempatan terakhir, aku akan menunjukkan buktinya. Apa? Kau punya bukti? Benar. Bukankah kau menuduhku mendorong Ziven? Kamera keamanan di ruangan ini bisa membuktikan semuanya. Nggak mungkin, aku baru aja cek. Di toko kalian nggak ada CCTV sama sekali. Kau harus mengerti. Kami menjalankan toko perhiasan khusus. Tentu saja, kami punya kamera keamanan. Tepat, kamera kami tersembunyi di sudut-sudut tersembunyi. Bahkan ruang istirahat ini punya kamera tersembunyi. Kau hanya tidak bisa melihatnya. Ziven, apa kau akan mengaku sekarang? Atau aku harus memutar rekaman pengawas? Aku tidak percaya. Aku nggak percaya. Kalian punya CCTV? Ya, aku tidak melihat apapun. Ada kamera. Tepat di ruangan ini, di sudut-sudut tersembunyi. Kau harus melihat dengan teliti untuk melihatnya. Di mana? Kami tidak melihatnya. Tidak ada. Buruh migran bodoh. Kalian bohong? Lihat. Ini orang yang kakinya sangat sakit. Dia pikir kakinya patah, dan sekarang dia melompat-lompat. Tidakkah kau pikir dia berpura-pura? Ziven, bagaimana kau bisa mencoba menipuku seperti ini? Ini keterlaluan? Iya, gue nipu terus kenapa? Perhiasannya sekarang ada di tangan gue. Kalau kalian mau balikin, mimpi aja. Kau, Zaiyue, cuma perhiasan doang. Kenapa nggak kasih aja ke Ziven? Ya, kita semua teman sekelas. Aku tidak percaya. Merusak suasana. Sudah, kita semua teman sekelas. Kau mencuri perhiasanku dan belum mengembalikannya. Dan kau di sini menggurui aku tentang persahabatan teman sekelas. Sayang, tidak perlu marah pada orang-orang ini. Adapun perhiasannya, mereka pasti tidak akan bisa membawanya pergi. Kamu ngancem aku. Gak ada CCTV atau bukti apapun. Males banget buang-buang tenaga ngomong sama kalian. Ayo pergi. Ziven, ekspresimu barusan. Aku merekam semuanya di sini. Jadi, apakah ini dianggap sebagai bukti? Telepon. Terlambat. Kau mau aku menghapus videonya? Pertama sesuai taruhan kita. Kembalikan perhiasannya padaku. Ziven, kami sudah lebih dari cukup beralasan denganmu. Kenapa kau belum mengembalikan perhiasan itu? Maka di Beijing, kau tidak akan punya tempat tinggal. Ziven, sampai sekarang, kenapa kamu nggak balikin aja? Balikin. Hei, hati-hati. Jika perhiasan ini sedikit saja rusak, kau harus mengganti nilainya sepenuhnya. Aku akan menyimpan ini. Baiklah, pergi dari sini. Kau tidak diterima di sini. Berani-beraninya kalian musir kita. Shio, kamu nggak bikinin kita sesuatu nih. Omong kosong sekali. Pergi saja. Minggir Film sana. was Kita translated pergi sendiri. and narrated by M Aku Media. tadi lihat di toko, dengar suara ribut-ribut terus ke sini. Kalian lagi ngapain nih? Shanshan ketua kelas, akhirnya kamu datang juga. Kita kesini niatnya baik loh, mau ngerayain pembukaan toko Luo Xiaoyu. Dia malah nyuruh suaminya ngusir kita. Apa? Kurang ajar banget. Kamu kan suami numpang hidup Luo Zaiyue yang gak berguna itu. Panggil Luo Zaiyue ke sini. Siapa kau? Ketua kelas, apa yang kau lakukan di sini? Dengar kamu buka. JT aku ngajak teman-teman sekelas buat ngeramein. Apa? Sekarang udah sukses. Nggak mau ngakuin teman sekelas lagi? Tentu saja tidak. Maksudnya gimana? Kalau bukan gitu, kenapa nyuruh mereka pergi?
Saya. Akan kukatakan kenapa. Karena orang-orang ini bilang mereka datang untuk memberimu selamat. Tapi sebenarnya mereka hanya ingin mengambil keuntungan. Katakan haruskah aku mengusir mereka atau tidak? Tapi Luo Zhaiyun kan kaya raya. Apa salahnya bantuin teman sekelas dikit? Betul, kami bahkan tidak mengambil apapun. Oh ketua kelas, kita cuma bercanda sama mereka kok. Perhiasannya udah dibalikin. Dikembalikan. Ya akulah yang. Baiklah, Yun Zuan, lupakan saja. Kenapa jadi masalah besar sih? Luo Zhaiyue, kamu keterlaluan ya. Pewaris keluarga Luo yang terhormat. Nggak nyangka pelit banget. Iya kan? Cuma hadiah kecil aja. Nggak mau ngasih ke kita. Itu kan namanya pelit. Udah deh. Aku di sini. Aku juga buka toko perhiasan. Khususnya, disiapin buat semuanya. Set perhiasan emas. Senilai 1 juta. Sebagai hadiah buat teman-teman sekelas. Ya ampun Shen, perhiasan 1 juta. 1 set buat kita masing-masing. Kamu baik banget. Shen kan? Dari keluarga Ju mulai aksi. Ya iyalah mereka kan foya-foya. Ketua kelas kami sangat baik kepada kami. Tidak seperti beberapa orang, bahkan 1 hadiah pun tidak. Mereka tidak mau memberi, bahkan mengusir. Teman sekelas, sungguh kau memandang rendah orang miskin dan menyembah orang kaya, orang yang picik. Ketawa ngapain? Apa Xiangfi? Salah, udahlah. Ngapain buang-buang tenaga ngomong sama dia? Luo Zhaiyue, lihat, aku bahkan rela ngasih 1 juta ke semua teman sekelas yang datang khusus buat ngucapin selamat ke kamu. Masa kamu nggak mau nyiapin sesuatu? Betul, kasih aja apapun. Kita nggak pilih-pilih kok. Saat ini, aku bangkrut. Kau keterlaluan. Masih ingin memanfaatkan kebaikan istriku. Tidak mungkin. Luo Zhaiyue, apa kamu juga mikir gitu, teman sekelas? Atau apa kamu beneran bokak? Ya, aku tidak berbohong padamu. Saat ini, aku berhutang 1 miliar. Aku membuka toko ini hanya untuk mengumpulkan uang. Ya ampun, 1 miliar. Kok bisa kau berhutang sebanyak itu? Jetty, kau lebih melarat daripada kami. Sial banget. Zhaiyue, kau dulu punya banyak banget pelamar tajir. Kau tak pilih mereka. Malah, kau pilih nikah sama kuli bangunan. Sekarang, kau punya utang segudang. Pelit amat. Penasaran deh. Apa kau nyesel? Betul. Dari nona muda kaya raya yang angkuh. Berubah jadi pemilik toko buluk yang ngutang sana-sini. Entahlah gimana rasanya, Aku menikahi Yongxuan. Tidak pernah menyesalinya. Sok tegar aja lu. Baiklah, pembukaan istriku hari ini. Aku tak ingin bicara denganmu. Orang-orang munafik. Silakan pergi. Gak usah ngusir-ngusir kita. Ogah buang-buang tenaga sama orang bokek. Teman-teman sekelas, mampirlah ke tokoku. Sudah kusiapkan bingkisan untuk kalian. Eyo. Jadi kau bangkrut. Buang-buang waktu saja dengan kalian. Sial sekali. Xiui, jangan sedih, karena orang-orang sombong ini hanya 1 miliar. Masih ada sebulan lagi. Dan dengan bakatmu, kita pasti akan memiliki aliran pelanggan yang stabil. Kita pasti akan mendapatkannya. Yongxuan tidak perlu menghiburku. Aku tahu, semuanya sia-sia sekarang. Tapi, Luo Zhaiyue aku sampai akhir. Tak akan pernah menyerah. Aku akan pergi ke toko di depan. Xiui jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu. Toko perhiasan. Shen. Toko perhiasan yang kau buka ini keren banget ya. Buka toko kayak gini pasti mahal banget kan? Gak seberapa kok. Belum termasuk perhiasannya. Cuma 18 juta. 18 juta? Shen, kau benar-benar yang terkaya di kelas kita. Shen, aku iri banget sama kamu. Dulu cuma Luo Zhaiyue yang bisa nyanyiin kamu. Sekarang dia bahkan gak ada apa-apanya dibanding kita. Kalau tahu begini mending gak usah kesini deh. Eps banget. Iya kan? Kita malah diusir. Gak pernah semalu ini seumur hidup. Sudahlah. Ini bingkisan yang sudah kusiapkan untuk kalian. Kalian boleh pilih sesuka hati perlakuan Luo Zhaiyue ke kamu. Keterlaluan banget sih. Aku gemes banget sama dia. Gimana kalau aku balas dendam buat kamu? Oke Shen. Tapi kamu mau ngapain? Tokonya sama tokoku. Kan saingan. Asal tokonya bangkrut. Bukankah itu balas dendam buatmu? Itu akan sangat memuaskan. Tunggu kabar baikku saja. Kalau begitu kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Luo Zhaiyue, kau goda orang yang kusuka. Bikin aku dicampakkan. Akhirnya aku bisa balas dendam. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semakin sedikit
Tak perlu terburu-buru. Lagi pula kita adalah perhiasan khusus. Harganya tidak murah. Wajar jika pelanggannya sedikit. Tidak mungkin sesedikit ini. Katamu toko kita baru buka. Dan ada diskon 20%. Mungkin masih terlalu pagi. Apa? Bahan baku apa yang harganya naik 5 kali lipat? Bukankah sudah dikalkulasi? Kontrak kita sudah beres. Harganya sudah dinegosiasikan. Apa yang kau bicarakan? Halo? Ada apa Xiaoyo? Jangan khawatir, ada apa? Saudara Shuo, pemasok kita melanggar kontrak. Semua bahan baku perhiasan. Harganya naik 5 kali lipat. Kita hanya dapat biaya desain. Dan biaya tenaga kerja. Sekarang harga bahan baku naik 5 kali lipat. Jual dengan harga sekarang ke pelanggan. Kita tidak untung sama sekali. Lalu kita tidak bisa menaikkan harga dan menjual? Tidak, harga kita saat ini sudah tidak rendah. Siapa yang akan membelinya jika harganya naik lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kepala pelayan. Selidiki untukku. Pemasok yang memasok istriku. Apa? Kau bilang itu semua Su Shan-san. Beraninya dia. Pergi dan cari pemasoknya untukku. Lalu biarkan toko Su Shan-san bangkrut. Bagaimana? Aku sudah menemukannya. Sekarang Su Shan-san sengaja menurunkan harga untuk menarik pelanggan, termasuk bahan baku dari pemasok kami. Pemutusan kontrak dan kenaikan harga yang tiba-tiba itu juga dilakukan oleh Su Shan-san. Tujuannya adalah untuk menghancurkan toko kita. Ingin kita Kenapa bangkrut. Su Shan-san melakukan ini? Kenapa? Lo Zaiyu, apa kau lupa? Kalau bukan karena kau goda mantan pacarku, mana mungkin aku putus? Aku juga mau tanya, kenapa kau tega begitu? Su Shan-san, omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kapan aku merayu mantan pacarmu, kalau bukan karena kau pindah ke sekolah kami? Tampil mencolok sebagai primadona sekolah. Mana mungkin mantanku mutusin aku? Aku tidak, aku bahkan tidak tahu yang kau sebut, mantan pacar. Apa salahnya istriku cantik? Jangan fitnah dia. Pokoknya masalah ini, ditambah sakit hati teman-teman sekelas di sini, akan kubalas. Lo Zaiyu, tunggu saja kebangkrutanmu. Konyol. Kaulah yang akan bangkrut. Aku tak sabar untuk melihat penampilanmu nanti. Kita lihat saja nanti. Apa yang harus kita lakukan? Harga bahan baku naik. Pelanggan direbut semua oleh toko Baibao. Jika terus begini toko ini tidak akan punya pemasukan. Aku benar-benar tidak bisa bertahan sampai akhir bulan. Siwi, jangan khawatir. Aku yang akan mengurus bahan bakunya. Sedangkan untuk Su Shan-san ini, aku tak akan membiarkan rencananya berhasil. Jangan coba menghiburku. 11 Yui. Ini toko yang kau buka. Dengan semua tabunganmu, Ibu, kenapa kau di sini? kenapa aku tidak boleh datang? Tidak, bukan begitu. Yong Xuan, cepat tuangkan air. Aku hanya lewat dan melihat banyak orang di depan toko sebelah. Kenapa tidak ada orang di tokomu? Ah, mungkin karena toko sebelah sedang obral. Ini toko baru buka dengan diskon 20%. Aku akan lihat-lihat. Ibu mertua, jangan pergi. Toko sebelah dimiliki oleh teman sekelas 11 Yun, Su Shan-san. Dia sengaja menurunkan The harganya film was untuk mengincar toko translated kita. and Jadi, narrated Jadi semua by pelanggan M pergi Media. ke sana. Ibu, ini hanya persaingan bisnis biasa. Kompetisi bisnis apa? Dia mencoba menghancurkanmu. Sudah ku bilang sejak lama untuk menikah, tapi kau tidak mendengarkan. Kau bersikeras mengurus toko ini. Sekarang lihat hampir bangkrut. ibu mertua ini hanya sementara. Pelanggan akan segera kembali. Mengincar toko Siu juga akan segera gagal. Sialan, jangan coba-coba membodohiku dengan kebohongan itu. Rugi bandar, rugi bandar. Bu, kalau ibu tidak percaya, ayo kita keluar dan buktikan. Bukankah mereka bilang diskon 50%? Kenapa mereka mengingkari janji? Benar, kita harus mendapatkan penjelasan. Ya, Kita harus mendapatkan pengembalian uang. Kalau kau ketuk lagi, aku akan dobrak pintunya. mending aku pergi dari sini. Manajernya di sana. Jangan biarkan dia kabur. Beri kami penjelasan. Cepat, semuanya tenang dulu dan dengarkan aku. Pesanan kalian akan segera dipenuhi oleh toko kita tercinta. Soal harga, kami sudah beritahu bos. Dia akan segera ke sini untuk memberi penjelasan pada kalian semua. Tenang saja semuanya. Kucilkan kau. Hentikan alasanmu. Beri kami diskon 50% atau kembalikan uang kami segera. Lo Zai Yue, kok ramai banget di sini? Jangan-jangan orang-orang ini pada nyariin kamu semua? Tidak. Oh Xian, sudah jelas lah. Pasti Luo Xiaoyu pakai perhiasan murahan. Makanya pelanggan pada kesini. Luo 11 Yue. Kau masih muda dan kau tidak belajar hal yang baik. Menjijikan. Bocah teni, siapa yang kau sebut bodoh? Kurasa kaulah yang tidak belajar hal baik. Omong gosong. Kau. Sudahlah Mami, Lo Zai Yue. Jeti ini ibumu.
Pantas saja buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalian berdua sama-sama punya mulut yang menyebalkan. Tahu, Su San, daripada bersikap sombong di sini, kau seharusnya pergi dan mengurus tokomu yang berantakan. Bayar. Bos. Kami baru dapat kabar kalau bahan perhiasan yang kami beli dalam jumlah besar telah ditipu oleh pemasok yang kabur. Sekarang semua pesanan perhiasan tidak bisa dibuat. Kami harus ganti rugi 10 kali lipat. Mal juga melanggar kontrak dan tidak akan membiarkan kita menyewa toko ini lagi. Toko kita sekarang bangkrut. Mustahil, kamu bohong. Toko saya baru buka. Bagaimana bisa bangkrut? Benar, bos. Bagaimana ini bisa terjadi? Bos, mereka yang memesan perhiasan khusus pasti akan datang dan membuat keributan. Ayo pergi dulu. Sungguh, siapa ini? Aku ingat sekarang. Ini bosnya. Pergi, ikuti mereka. Mana perhiasan pesanan khususku? Kenapa belum diantar? Jadi kalian penipu. Bayar. Cukup, aku akan mengembalikan uangnya. Aku akan memberi kompensasi cuma. Cepat bawa mereka untuk mendapatkan pengembalian dana dan kompensasi. Jika tidak cukup, minta lebih banyak padaku. Cepat bawa mereka untuk mendapatkan pengembalian dana dan kompensasi. Baik, bos. Kalian semua ikuti aku. Ayo pergi. Ada apa ini? Inilah yang terjadi ketika beberapa orang bermain curang. Bagaimana? Kubilang toko Baibao akan bangkrut. Dan memang begitu kan? Pekerja migran Bao. Diam. Bos, ngapain kamu kembali ke sini? Uang tunai di toko, ditambah perhiasannya. Hanya 20 juta, tidak cukup untuk kompensasi. Kita masih kurang 3 juta. Apa? Sebenarnya butuh 23 juta. Di mana aku mendapatkan 3 juta lagi? Berhenti. Sifen Jiangfi dan Yao Yao, aku sangat membutuhkan 3 juta sekarang. Jeti, cepat kembalikan perhiasannya yang baru saja aku berikan padamu. Shen, kau sudah memberikannya kepada kami. Bukankah agak tidak pantas untuk memintanya kembali sekarang? Ya, bagaimana kau bisa meminta kembali sesuatu setelah kau berikan? Bukannya, aku tidak akan mengembalikannya nanti. Kembalikan padaku cepat. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Kami juga. Hai kalian orang-orang rendahan. Kalian hari ini, jika kalian tidak mengembalikan perhiasanku, tunggu saja, kalian akan di blacklist oleh keluarga Jo. Shen, aku akan mengembalikannya padamu. Kami juga akan mengembalikannya. Benar-benar sekelompok musang bermuka dua. 11 dilihatlah sifat asli orang-orang ini. The film was Jangan pernah translated bergaul dengan mereka and lagi. narrated by M Media. Jangan sombong, aku hanya sedang sial saja kali ini. Lain kali belum tentu. Anak durhaka. 20 juta sebagai kompensasi. Kau memeras hati keluarga Shu. Kau sangat mengecewakanku. Jika kau tidak mengembalikan 20 juta ini, keluarga Shu sama sekali tidak akan membiarkannya di tanganmu. Mungkinkah orang-orang ini semua ada di sini untukmu? Sama sekali tidak. Sialan lo, Zaiyue. Lebih baik urus masalah keluargamu dulu. Pasti kalian yang berada di balik ini semua bayar. Lihat, bangkrutkan. Tunggu saja. Jika aku tidak bisa menghancurkan tokomu, namaku bukan Ju. Xiui, kau sudah sibuk dengan perbaikan selama berhari-hari. Istirahatlah. Tidak mungkin, kita punya banyak pelanggan. Sejak kita buka, banyak pesanan khusus juga. Aku harus segera menyelesaikannya. Kau tidak boleh terlalu lelah. Kita hanya punya waktu 1 bulan untuk mengumpulkan 1 miliar. Meskipun kita punya banyak pelanggan sekarang, 10 miliar masih terlalu jauh. Tidak boleh. Belikan aku makanan nanti. Aku harus bekerja semalaman. Kau tidak boleh melakukan itu. Halo, selamat datang. Aku punya kalung giok yang dibuat khusus. Dibuat di sini sebelumnya. Nyonya Feng, kalung giok pesanan Anda sudah siap. Bawakan keluar. Biarkan dia melihatnya. Apakah Anda puas? Tidak apa-apa. Bangun. Cepat tuangkan minuman untuk Nyonya Feng. Tidak perlu. Biar ku bilang. Jika ada masalah kualitas, aku akan kembali untuk menemui kalian bertiga. Jangan khawatir Nyonya Feng. Sertifikat penilaiannya ada di dalam. Hei, tunggu. Ada apa? Nyonya Feng, pembayaran terakhir Anda belum lunas.
Nyonya Feng, setelah Anda memastikan kalungnya, Anda harus melunasi sisanya. Menyelesaikan saldo apa? Aku belum memverifikasi keasliannya. Nyonya Feng, perhiasan Fiyue kami tidak akan pernah melakukan penipuan. Yakinlah, sertifikat penilaiannya sudah ada di dalam kotak. Sertifikat penilaian apa? Bagaimana aku tahu? Apakah sertifikat penilaianmu asli atau palsu? Anda. Nyonya Feng, maksud Anda adalah... Aku akan keluar dan mencari ahli untuk penilaian. Jika tidak ada masalah, aku tentu akan menyelesaikan sisa pembayaran denganmu. Itu tidak benar. Apa? Mungkinkah kau menjual barang palsu? Itu sebabnya kau tidak berani membiarkanku mengambilnya. Tentu saja tidak. Kami tidak pernah melakukan praktik seperti itu. Namun, jika Nyonya Feng khawatir, Anda bisa melunasi sisanya setelah penilaian. Begitu lebih baik. Sayang, orang seperti ini jelas tidak mau membayar tagihannya. Bagaimana kau bisa membiarkannya pergi? Jangan khawatir. Kalau dia tidak membayar kita, dia pasti punya bukti. Aku tidak takut dia kabur. Baiklah, kita sudah selesai untuk hari ini. Kau pulang dan istirahatlah. Kesehatanmu lebih penting. Cepatlah, pulanglah dulu. Halo kepala pelayan. Pakar penilaian. Dan keberadaan Su San. Pastikan kau mengawasinya. Baik Tuan Muda. Aku tidur nyenyak. Pikiranku jauh lebih jernih. Benar kan? Itu sebabnya orang perlu istirahat dengan baik. Buka pintunya cepat. Fiyue Jewelry menjual barang palsu. Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Ada apa ini? Itu mereka. Hentikan mereka. Jeti kau Lu Xiaoyu. Tokomu terlihat sangat mewah. Tapi kau menjual barang palsu. Kubilang padamu, kau harus memberi kami keadilan hari ini. Keadilan? Berhenti, mari kita bicarakan ini baik-baik. Kau berani menyentuh istriku lagi. Dan aku akan melumpuhkanmu. Apa maumu? Kau menjual barang palsu dan kau masih sangat arogan. Kau melanggar hukum. Nyonya Feng, kapan perhiasan Fiyue pernah menjual barang palsu? Apa kau salah? Salah. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini kalung palsu yang kau jual padaku. Aku sudah meminta seorang ahli untuk menilainya. Ini sertifikat penilaian ahlinya. Nyonya Feng, kalung ini jelas bukan yang kuberikan padamu. Apa maksudmu? Apa kau bilang aku menukar kalungnya? Nyonya Feng, kalung yang kuberikan padamu, aku sendiri yang mendesainnya dan secara pribadi mengawasi produksinya. Tapi kalung ini, bahkan kyoknya palsu. Bagaimana mungkin itu yang kuberikan padamu? Lihat baik-baik semuanya. Kalung ini telah ditukar oleh orang ini untuk menjebak kita. Itu palsu. Nyonya Feng, bagaimana kau bisa melakukan ini? Apa ini sungguh benar atau salah? Nyonya Feng, mungkinkah kau menjebak mereka? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku tidak pernah menukar kalung itu. Set kalung ini, kemarin aku secara pribadi menerimanya dari tangan Luo Zhaiyue. Aku langsung mengambilnya. Tanda toko perhiasan tidak bertanggung jawab setelah barang meninggalkan konter. Dan Nyonya Feng, Anda tidak menyelesaikan pembayaran terakhir saat meninggalkan toko. Anda belum membayar sisa saldonya kan? Nyonya Feng, tindakan Anda agak tercela. Bukankah sudah kubilang? Aku akan membawanya keluar untuk dinilai oleh seorang ahli. Sekarang hasil penilaian menunjukkan bahwa kalungmu palsu. Anda bisa mengklaim sertifikat penilaian yang kami berikan palsu. Kau bisa bilang saja kalau penilaian kami palsu. Jadi mengapa kita harus percaya bahwa penilaian yang kau berikan itu nyata? Nyonya Feng, aku merevisinya lebih dari selusin kali sebelum kau puas. Aku begadang semalaman mendesain kalungmu. Kurasa aku tidak pernah merugikanmu. Kenapa kau menjebakku seperti ini? Saya. Nyonya Feng, ada apa ini? Siapa yang kau minta untuk menaksirnya? Kenapa kau tidak menyuruhnya keluar untuk konfrontasi? Benar, semua orang masuk akal. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Buktinya ada di sini. Zhu Shanshan, apakah kau yang mengatur ini? Betul, Luo Zhaiyue. Hari ini kau tamat. Nona Joko di sini. Nyonya Feng, bukankah kau meminta Bei Cheng yang terkenal, pakar penilaian, gula untuk menilainya untukmu? Hari ini aku membawanya ke sini untukmu. Astaga, apakah ini Gola yang legendaris yang telah menilai perhiasan yang tak terhitung jumlahnya? Apakah itu Gula? Benar, akulah ahli penilaian Gulau. Gulau adalah pakar penilaian terkenal. Apakah kau percaya Gulau? Atau penjual perhiasan palsu ini? Perhiasan Fiyue? Kami percaya Gulau. Gu Motian dari keluarga Bichen Gu. Memberi hormat kepada Tuan Ye. Kamu Gu Motian dari keluarga Gu. Ada apa? Mengapa Gulau begitu hormat kepada seorang buruh? Terima kasih atas kepercayaan kalian semua pada saya Gu Motian. Hari ini, aku akan mengungkapkan kebenarannya kepada semua orang. Nona Shu memintaku Gu Motian untuk menjebak perhiasan Fiyue. Nyonya Feng juga menerima uang Nona Shu untuk menjebak perhiasan Fiyue.
Aku bisa memberitahu semua orang, perhiasan Fiyu adalah pembuat perhiasan yang benar-benar sesuai pesanan. Mereka hanya menggunakan bahan asli. Jika kalian tidak percaya padaku, aku bisa menjaminnya dengan reputasiku. Kami percaya reputasi Gulau. Ya, kami percaya Fei Yue. Kami percaya perhiasan Fei Yue. Jangan percaya apa yang dia katakan. Ini gula palsu yang kusewa. Su Shan-san, aku tahu kau dalang di balik semua ini. Terlepas dari, apakah Sanlau asli atau palsu, kau tetap melakukan perbuatan kotor ini. Lagi pula kakek palsumu. Sudah lama ku ganti dengan yang asli. Apa? Zhu Shanshan, bagaimana kau bisa menyuap seseorang untuk menjebakku? Ya, taktik yang begitu keji, sungguh kejam. Kalau begitu Nona Luo itu. Maafkan aku salah. Seharusnya aku tidak menerima uang Zhu Shanshan untuk menjebakmu. Aku akan segera mentransfer sisa pembayaran kepadamu. Aku mohon maafkan aku kali ini. Semua orang sekarang, kebenaran telah terungkap. Toko perhiasan Fiyu kami telah dijebak oleh Su Shan-san. Tolong sebarkan, agar toko perhiasan Fiyu kami tidak menderita ketidakadilan ini. Jangan khawatir bos, kami pasti akan memberitahu semua orang. Benar, ayo pergi. Hentikan Su Shanshan, minta maaf padaku. Mau aku minta maaf? Sama sekali tidak mungkin. Kau tidak akan minta maaf kan? Hei Pak Tua Gu, aku ingin tahu, apakah keluarga Shan kita melawan keluarga Su? Siapa yang akan menang? Keluarga Gu dari Beichan adalah salah satu dari 4 keluarga besar, dan keluarga Shu hanya keluarga kelas 3. Tidak peduli seberapa kuat The film keluarga was Shu, mereka bukan. translated Dan dengan and keluarga Shan, narrated by M Jadi, Media. kalau begitu, Jika terjadi sesuatu pada keluarga Zhu, aku akan dikuliti hidup-hidup oleh mereka. Tunggu. Luo Zai Yue. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. permintaan maafmu tidak tulus, kan? Sepertinya aku masih harus merepotkan Pak Tua Gu. Luo Zai Yue. Maafkan aku. Siu, apa kau puas dengan permintaan maaf ini? Apa kau akhirnya puas? Kita teman sekelas dulu, karena dia sudah meminta maaf dengan tulus. Ayo kita lupakan saja. Kau dengar itu, Su Shan-san? Cepat berterima kasih pada Ziyu, lalu pergi dari sini. Terima kasih Zai Yue. Terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini Pak Tua Gu. Dulu, aku juga menyelamatkanmu, karena iseng. Budi ini telah terbalas. Nantinya, kita tidak saling berhutang apapun. sepertinya orang terkaya tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Anda terlalu baik Tuan Ye. Jika ada sesuatu, beritahu saja aku. Karena tidak ada lagi hari ini. Kalau begitu, aku akan permisi dulu. Yong Xuan, kapan kamu menyelamatkan Pak Tua Gu? Setahun yang lalu. Jadi hari ini, sekalian, minta dia datang dan membantu. Begitu, karena hutang budi sudah dibayar. Mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Baiklah, saatnya buka toko. Cepat masuk. Su Shan-san, oh Su Shan-san, kau berani menjebak istriku. Karena kau begitu, tidak takut pada langit dan bumi. Aku ingin melihat, apakah kau juga tidak takut pada keluarga Su, pelayan. Kau bisa memberi Su Shan-san pelajaran. Ayah, aku putri kesayangan keluarga Zhe, pewaris masa depan keluarga Zhe. Kau tidak bisa mengeluarkanku dari keluarga Zhe. Kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung, Lu Xiaoyu. Kau hampir menyebabkan kehancuran keluarga Shu kami. Keluarga Shu tidak bisa lagi mentolerimu pergi. Ayah, jangan usir aku dari keluarga Zhe. Aku salah. Aku tidak akan melawan Luo Xiaoyu lagi. Tolong jangan usir aku dari keluarga Zhe. Terlambat, kau sudah menyadarinya terlambat. Mulai sekarang jaga dirimu sendiri pergi. Ayah. Luo Zai Yue. Kenapa kau begitu beruntung? Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Luo Zai Yue. Karena aku tidak bersenang-senang. Kau juga tidak akan. Ingin melunasi hutang 1 miliar? Tidak mungkin.